Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashaikhul Ibad halaman 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaniyatu was-salasun, utawi pengendikan kang nomor 32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana tatkalane teko, idza kana tatkalane teko, aijaa tegese teko, yaumal kiamati, apa dina kiamat, yudha'u mongko den sirake apa al-mizanu timbangan amal, fayuta mongko den tekani bi ahli sholati sapa wong kang ahli sholat, fayuwafauna mongko diparingi ujurahum apa ing pira-pira ganjarane wong sing ahli sholat. Jadi ini menceritakan, makalah ini menceritakan bagaimana kondisinya besok, bahwasanya di hari kiamat kita akan menemukan satu timbangan amal perbuatan, ya, yaitu yang dinamakan mizan. Jadi mizan ini adalah timbangan amal perbuatan yang nantinya akan menimbang amal perbuatan kita semasa hidup kita di dunia. Dan timbangan ini tidak bisa diragukan lagi, kejujurannya, kevalidannya, kesahihannya sangat-sangat valid, ya, sangat-sangat adil. Tidak ada, tidak memandang siapapun, semua sama akan ditimbang memang sesuai dengan perbuatannya. Bisa jadi orang yang di dunia itu kelihatannya kita lihat alim, kita lihat soleh, belum tentu nanti ketika ditimbang amal perbuatannya dia bagus timbangannya. Belum tentu juga orang yang kita pandang jelek, istilahnya mungkin kita pandang rendah, kita pandang miskin, kita pandang serba kekurangan, mungkin juga kita pandang wong iku kok mek salat 5 waktu, tapi nanti ketika di mizan, ketika di timbangan, dia jauh lebih baik daripada kita. Maka di sini dikatakan besok orang yang ahli sholat, entah itu sholat, ya, sholat 5 waktu disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah lainnya, ya, fayuwafauna ujurahum, maka akan ditimbang, dipaparkan ganjaran orang-orang yang
ahli sholat tersebut di mizan, di timbangan tersebut. Ayo tauna tegese apa? Yo tauna tegese padha maknani ujurahum apa piro-piro ganjaran ini kamilatan hale sempurna. Jadi nanti posisinya tergantung pada amal perbuatan dia semasa hidup di dunia. Posisi sholatnya itu seperti apa? Apakah dia full sholat 5 waktu, ya, dikatakan Islam itu isya, subuh, luhur, asar dan maghrib, atau apa, hilang subuhnya jadi hilang ke Islam itu, ya. Atau mungkin bisa jadi maghribnya yang hilang, atau seperti apa, ya, nanti akan ditimbang sesuai dengan kadar atau ganjaran yang akan diterima di mizan nanti. Jadi tergantung pada amal perbuatan dia semasa hidup di dunia, atau dibarengi dengan sholat-sholat ibadah, sholat sunnah lainnya. Oh, dia sering tahajud, oh, dia sering sholat taubat dan sebagainya. Maka amal perbuatan itulah nanti akan menambah apa? Menambah timbangan amal perbuatan baik. Jadi tergantung pada dia masing-masing. Sama-sama sholatnya belum tentu pahalanya sama. Kadar kehusuan sholat orang berbeda-beda. Jadi nanti yang mengganjar sendiri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi kelihatannya khusyuk, ya belum tentu di hatinya khusyuk. Nah, maka yang penting menurut saya adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki ibadah kita, khususnya sholat. Kemudian di mizan nanti bil mizani kelawan timbangan, summa yukta mongkonuli dan tekani bi ahli shaumi wong kang ahli poso, wa fi nuskhin lan ing dalem sijine nuskha bi ahli haji, lafat bi ahli haji ingkang ahli haji, fa fauna ujurahum, fa fauna mongko den paringi sapa ahli poso ujurahum ing pira-pira ganjaran. Jadi apa? Orang nanti yang ahli puasa, ahli haji dan sebagainya akan diterima amal perbuatannya di semasa yang akan ditimbang. Jadi tergantung pada perbuatannya. Kalau memang dia ahli poso, ya ganjaran poso akan dilekno. Summa yuta mongko nuli den tekani sapa bi ahli balai wong sing ahli bala. Layun sobu iku ora den pasang lahum kedue ahli bala bimizani apa timbangan, walayun syarlahum lan ora den termasuk dan gelar lahum kedue ahli bala diwanun opo catatan, termasuk catatannya apa? Buku amal perbuatan. Ai jari datun, ai tegese jari datul hisabi, tegese apa? Catatan hisab. Jadi nanti ya celokoi ketika sudah ditimbang amal perbuatannya, kita juga akan menemukan jari datul hisab. Kita akan dihisab
akan dibuka buku amal catatan kita semasa di dunia. Kalaupun kita masih dan punya tanggungan terhadap orang lain, ya, entah itu berupa permasalahan, entah itu berupa teori, materi, entah itu berupa apapun, maka sejatinya hisab itu akan muncul, tidak akan terselip sama sekali. Oh, dulu pernah menjiwit Pak Im, tulis, ternyata masih ada catatannya. Oh, dulu pernah semasa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik, entah itu menolong orang ataupun hal-hal lainnya. Itu akan dibukakan catatan-catatan ketika di yaumul hisab. Lah, barang tentu ada orang yang memang pahalanya banyak, tapi ketika nanti dihisab bisa jadi karena perbuatan jeleknya yang beberapa itu belum dilebur dosanya, maka ganjarannya akan diberikan kepada orang lain yang mungkin dia semasa hidupnya dizalimi oleh dia. Naudzubillah. Jadi nanti ketika dihisab memang dia banyak sekali ganjaran karena sering melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di sisi lain dia juga melakukan kezaliman. Maka kita lihat dulu abot endi mana. Bisa jadi mungkin naudzubillah abot LE daripada api. Maka selalulah berusaha menjadi orang baik, ya. Memang tidak ada orang yang kamil, orang yang sempurna. Pasti ada di dalam hatinya entah itu dosa, entah itu perbuatan jelek. Akan tetapi kalau kita sudah berikhtiar, berusaha bagaimana kita menjadi orang baik, insya Allah nanti ketika dihisab juga jadi orang baik. Fayafauna mongko dan paringi sapa orang ahli bala ujurahum ing pira-pira ganjaran wong ahli bala biwali hisabin kelawan tanpa wilangan ay adatin tegesi wilangan mahsurin kang den hitung hatta yamani sehingga arep sapa orang ahli al afiyatu afiyah laukanu iku yen to ana apa bimanzilatihim, ya, iku tetep kelawan derajate wong ahli afiyah. Falau masdariyatin lan mongko utawi lafaz masdariyah min kasri saking ahli, termasuk saking ahli sawabin ahli ganjaran lillahi ta'ala. Jadi nanti posisinya memang orang-orang yang seperti itu, ya, akan menanggung perbuatannya masing-masing ketika dihisab. Maka tabungan amal perbuatan yang kita tidak tahu mana amalan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam nanti, ya, suatu kepastian, ya, mati itu pasti, ya, hari kiamat itu juga akan datang, dan amal timbangan amal perbuatan itu juga nanti akan muncul nanti ketika di akhirat. Jadi enak-enak, jangan enak-enak saja, ya. Kalau nanti surga iya, memang surga, akan tetapi nanti kalau masih ada cahaya keimanan di dalam hati seorang
muslim pernah bersyahadat, bersaksi, insya Allah akan dimasukkan surganya Allah. Akan tetapi ya tunggu dulu, pasti diumbah, diresik-isik, dilebonono neraka, enak men langsung mlebu swarga, kan seperti itu. Jadi tergantung pada mizan, tergantung pada hisab, tergantung pada amal atau catatan, buku catatan perbuatan dia semasa di dunia. Akeh enake opo akeh api. Lah terkadang ya sampean kalau lebih melihat di sekeliling kita orang-orang yang ahli ibadah, orang yang alim ya justru dipanggil oleh Allah lebih cepat. Entah itu ya karena memang ibadahnya sudah cukup atau seperti apa, atau mungkin itu cara Allah menjaga dia dari dosa perbuatan-perbuatan yang nanti malah memberatkan dia. Ya wallahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Wong sing alim-alim kok dijogo, sing begudal-begudal gak mate kan ya angin. Ya. Tapi kita harus selalu waspada setiap detik ya, kematian itu selalu mengintai kita. Jadi semoga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, seperti itu aja. Karena kita tidak tahu panggilan kita itu ketika kita sujud atau ketika kita ngorok, tergantung pada kebiasaan dia masing-masing. Wal maqalatu asalisatu wasalasun, utawi maqalah kang nomor 33, anba'dil hukamai, setengah saking pira-pira hukama, yastakbilu bakal ngadepi ibnu Adam sapa anak Adam, arba'atun nubuhatin ing papat pira-pira termasuk rampasan. Bidhammin nuni diwaca dhammah apa nun, wahia allati utawi nuhiya allati kang taghlibuhu ngelahirake hu ing allati yang tahibu, termasuk yang tahibu ing wong kang jabut, ai tegese yakhudul bil qahri, ngalap kelawan meksa malakul mauti, sapa malaikat maut, ruhahu ing ruhe siapa ibnu Adam anak Adam. Jadi kondisi anak Adam akan menemukan beberapa hal, salah satunya adalah malakul mauti, malaikat maut akan mencabut roh kita dari jasad kita. Ya sudah ya. Jadi kita akan menemukan ya pencabutan nyawa. Kita akan bertemu malaikat maut. Siapa? Malaikat maut Israel. Jadi Israel tidak akan pilah dan pilih ya. Tidak akan pilah dan pilih. Ya. Aku tak ngelakoni amal apik sih, gak ada sih ya. Sudah kalau malaikat maut ya sudah mencabut ruhnya anak Adam ya, wayan tahibu lan ambake alwarathahu sapa ahli waris bifatah hatin kelawan pira-pira wejangan ya,
termasuk jam'ul warithin iku dadi jamak lafat maluhu ing bendone pada mautihi ing dalem sakwise matine Ibnu Attab. Wayantahibu lan ngerungu ya. Termasuk alwadu aldu di jismihi apa uler ya. Jismahu ing badane fil qabri ing dalem kubur. Setelah dia dicabut ya dalam rohnya, kemudian dia akan menemukan yaitu menemukan alam kubur. Fil qabri ing dalem kubur wayantahibu ya wayantahibu husoma'u sapa pira-pira musuh bidhammi fathin kelawan dhammah jam'ul khasimu lafat khasim wa hum utawi husoma humul haqqu iku tetep keduwe sapa man ala man dolamahu ing atase wong kang nganiaya bi'ah di amwalihim kelawan ngalap pira-pira bandane man au bi'il tiyabihim utawa termasuk kelawan ngersane labihim maring man au bidzarbihim utawa kelawan mukul-mukul masalan iku termasuk semisale au bi ghairi dzalik atau liyane mengkono. Lah posisi ketika nanti di alam kubur, posisi di alam kubur itu bahwasanya dia akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang itu termasuk kategori masuk ke alam yang sudah berbeda. Karena di mana ketika posisinya dia sudah masuk ke alam kubur, maka sejatinya dia sudah masuk itu akhirat. Nah, pintu akhirat itu dimulai dari mana ya? Dimulai dari alam kubur tadi ya. Karena kita sudah kembali ya, roh kita sudah kembali ya, tinggal jasad kita yang di alam kubur. Tapi apakah sejatinya kita meninggal? Tidak. Karena kita nanti akan dan masih mempertanggungjawabkan perbuatan kita semasa di dunia. Lah, termasuk au bidzarbihim tadi, malaikat itu bakal ngebui ya. Mungkin bisa jadi juwotosi awak dewe. Mungkin ketika ada pertanyaan-pertanyaan kubur yang itu memang tidak bisa kita jawab. Apakah lisan kita akan berbicara ketika kita ditanya oleh malaikat? Tidak. Yang berbicara itu adalah anggota tubuh kita semasa hidup di dunia. Lambe itu wis dikunci. Jadi kalau istilah mbujui malaikat enggak ada. Karena kalau orang sudah masuk ke alam kubur, roh sudah bisa sama jasadnya, maka sejatinya ketika dia mau melakukan amal perbuatan sudah tidak bisa.
Maka kalau orang semasa hidup di dunia kok masih ada nyawanya, ya harus dan kita harus melatih dia untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi orang yang tua-tua ya, gak mati-mati ya. Lah kita sebagai orang yang ngerti anak cucunya, ya kita harus butuhkan, kita harus latih beliau untuk melakukan istighfar dan sebagainya. Ojo wis wong tuwa sakno, gak usah sembahyang ngawurmu ya. Selama dia masih punya tanggungan ya, dia masih hidup, berarti semasa itu pula dia masih kewajiban untuk melakukan ibadah apapun itu. Lah kalau kita sudah beda alam ya, kita hanya penggaweannya apa tadi ya, hanya penggaweannya adalah di sini ngarep piro-piro amalan atau termasuk ganjaran ketika semasa hidup di dunia. Artinya apa? Ya kita tidak bisa melakukan amal perbuatan lagi, tinggal nunggu kiriman doa dari anak-anak yang mendoakan orang tua. Karena kita sudah tidak bisa melakukan amal perbuatan. Maka kalau kalian semua ya mau atau ingin membahagiakan orang-orang kakek buyut atau keluarga kita, orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, maka sejatinya kamu harus berbuat baik, minimal mengirim doa, atau kita melakukan amal jariah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Lah, apakah pahalanya itu hanya kepada orang yang meninggal? Amalan atau pahalanya juga nanti bisa ke orang yang meninggal, bisa juga nanti akan dihitung juga sebagai amal baik kita. Apakah itu? Ya enggak ya. Kalau ngitung panganan misalnya sedekah 10.000, 5.000 gawe wong sing ahli kubur, 5.000 gawe wong sing sedekah. Jadi pahalanya akan tetap sama. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal, ya mari kita kirim doa, kita kirim Fatihah, karena itu yang diharapkan oleh mereka. Itu yang diharapkan oleh beliau-beliau yang sudah meninggal. Karena apa? Beliau tidak bisa dan tidak mampu sama sekali melakukan satu perbuatan kecil, perbuatan baik, tidak bisa. Ya kita kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa ngalor, bisa ngidul, ya bisa jalan kemana kesana kesini, ya kita pergunakan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Amaluhu ing amali ibnu Adam ingkana lamun ono lahu iku tetep keduwe man amalun soleh apa amal kang bagus, wa illa lan lamun ora ono humila mongko den termasuk apa? Termasuk den joko ing atase mindam buhum ya, mindam buhum apa termasuk piro-piro ya barang-barang ingkang hak ya. Jadi
amal soleh ya, itu akan dibawa ke alam kubur. Salah satunya pernah saya ceritakan di alam kubur nanti, yang bakal dan bisa menjawab itu adalah kebiasaan kita semasa di dunia. Contoh pertanyaan-pertanyaan kubur itu bisa dijawab dengan kita melakukan ibadah. Salah satunya adalah ibadah sholat ya. Di dalam sholat kita sudah mengandung beberapa pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ya. Karena apa? Pertanyaan kubur ya, marrobuka, dijawab oleh kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semakin kita sering melakukan sholat, maka kita akan semakin tegas, semakin lantang menjawab Allah Akbar. Karena yang menjawab itu bukan mulut kita, yang menjawab itu adalah amal perbuatan kita. Man nabiuka, siapa nabi? Di dalam sholat kita juga menemukan ya, kita juga bersolawat kepada kanjeng Nabi pasti. Terus di dalam sholat kita nanti ketika kita ditanya oleh Allah, apa pedomanmu? Pedoman saya adalah Al-Quran. Lah kita menjawab, kita mengaji, termasuk kita di dalam sholat kita juga apa? Kebiasaan dan membaca Al-Quran kita ketika di dalam sholat. Kemudian gambarannya lagi ketika kita di masa ya, termasuk apa kiblatmu. Kalau orang sudah posisinya dia menghadap ke Ka'bah ya, maka nanti bisa jadi amal perbuatan yang akan menjawab kiblat saya adalah Ka'bah, kan seperti itu. Maka yang bisa menjawab itu bukan lisan kita, tapi apa? Amalun sholihun, amal soleh kita nanti yang akan mendampingi kita, baik itu di alam kubur ataupun nanti di mizan, atau kita nanti akan dihisab oleh Allah. Yang menjadi teman kita adalah amal soleh kita, bukan keluarga kita, bukan anak cucu kita. Maka kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri. Semoga bermanfaat dan semoga kita digolongkan, benar-benar digolongkan oleh Allah orang yang ahli dalam beribadah, ahli beramal perbuatan, termasuk amal soleh, sehingga nanti kita bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa qarabati lana bi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina